Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Selasa 4 April 2023. Pekan Suci. Hari Selasa dalam Pekan Suci. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. Empat 40 tahun aku muakkan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. Mada. Oh kayu indah mulia, yang dihias darah raja, kau terima kehormatan, menjadi tumpuan Tuhan. Bahagialah lenganmu, gantungan tangan terpaku, yang lemas namun kuasa, merebut mangsa neraka. Hai salib harapan kami, di masa sengsara ini, yang saleh mohon dituntun, yang salah mohon diampun. Tritunggal sumber selamat, dipuji seluruh umat, yang ditebus darah suci. Mohon selalu diberkati. Amin. Pendarasan Mazmur. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Mazmur 36. Berbahagialah yang lembut hati, sebab mereka akan mewarisi tanah pusaka Allah. Jangan cemburu terhadap orang jahat. Jangan iri hati terhadap orang yang berbuat curang, sebab mereka cepat layu seperti bunga, dan lisu seperti rumput hijau. Percayalah kepada Tuhan dan berbuatlah baik. Tinggallah dalam tanah yang diberikan Tuhan, dan nikmatilah kemakmurannya. Carilah kebahagiaanmu dalam Tuhan. Ia akan meluluskan keinginan hatimu. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan menampakkan kejujuranmu bagaikan matahari, dan ketulusanmu bagaikan siang yang terang benderang. Nantikanlah Tuhan dan berharaplah padanya. Janganlah cemburu terhadap orang yang mujur, yang berhasil dalam tipu muslihatnya.
Hentikanlah amarahmu dan jangan membalas dendam. Janganlah cemburu karena tak ada gunanya. Sebab orang jahat akan ditumpas, sedangkan orang yang berharap pada Tuhan akan mewarisi tanah pusaka. Sebentar lagi orang jahat lenyap, biarpun dicari ia tiada lagi. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi tanah pusaka dan menikmati kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Jauhilah kejahatan dan berbuatlah baik, supaya engkau hidup selama-lamanya. Orang jahat menyimpan rencana busuk terhadap orang jujur, dan menggetarkan giginya terhadap dia. Tetapi Tuhan menertawakan dia, karena melihat bahwa ajalnya sudah dekat. Orang jahat menghunus pedang dan melenturkan busur untuk menjatuhkan orang kecil dan miskin, untuk membunuh orang yang hidup jujur. Pedang mereka akan menikam dadanya sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik kemiskinan orang jujur daripada kemakmuran orang kaya yang jahat. Sebab harta benda orang jahat akan dihancur leburkan, tetapi orang jujur akan ditopang Tuhan. Tuhan menjamin penghidupan orang jujur, milik pusaka mereka tak akan binasa. Mereka takkan layu di musim kemarau. Di waktu kelaparan mereka tetap makmur. Tetapi orang jahat akan menemui kegagalan, dan para musuh Tuhan akan binasa seperti rumput yang dimakan api. Bagaikan asap mereka lenyap dalam sekejap mata.
Orang berdosa meminjam dan tidak mengembalikan, tetapi orang jujur memberi dengan murah hati. Orang yang diberkati Tuhan akan mewarisi tanah pusaka, tetapi yang dikutunya akan binasa. Tuhan meneguhkan langkah manusia, Ia membimbingnya di jalan yang aman. Bila tersandung ia takkan jatuh, sebab Tuhan memegang tangannya. Dari umur muda sampai di hari tua, belum pernah kulihat orang jujur terlantar, ataupun anaknya mengemis. Ia selalu memberi pinjaman dengan murah hati, dan anak cucunya akan menerima berkat. Jauhilah kejahatan dan berbuatlah baik, supaya engkau hidup selama-lamanya. Sebab Tuhan cinta pada orang jujur, dan tak pernah meninggalkan sahabatnya. Orang jujur akan terjamin selama-lamanya, tetapi keturunan orang jahat akan ditumpas. Orang jujur akan mewarisi tanah pusaka, dan akan mendiaminya selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Jauhilah kejahatan dan berbuatlah baik, supaya engkau hidup selama-lamanya. Berharaplah pada Tuhan dan ikutilah bimbingannya. Mulut orang jujur menuturkan kebijaksanaan, dan lidahnya mengucapkan keadilan. Hukum Allah disimpan dalam hatinya, dan langkahnya tidak goyah. Orang jahat mengintai orang jujur, dan mencari kesempatan untuk membunuhnya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan orang jujur ditangkap, atau dijatuhi hukuman dalam pengadilan.
Berharaplah pada Tuhan dan ikutilah bimbingannya. Sebab Ia akan mengangkat engkau menjadi ahli waris tanah pusaka. Bila orang jahat ditumpas, engkau akan bersorak-sorai. Pernah kulihat seorang berdosa menjadi makmur. Ia berkembang bagaikan pohon yang rindang. Tetapi kemudian ia hilang lenyap, tidak berbekas. Ku cari-cari dia tetapi tiada lagi. Camkanlah hai orang saleh, perhatikanlah hai orang jujur. Sebab orang yang bersih mempunyai masa depan. Tetapi orang yang bernoda akan ditumpas habis-habis. Masa depan orang jahat akan runtuh berantakan. Keselamatan orang jujur berpangkal pada Tuhan. Tuhan menguatkan mereka dalam kesesakan. Tuhan akan membebaskan dan menyelamatkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang jahat. Tuhan akan menjamin keamanan mereka. Sebab mereka mencari perlindungan padanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berharaplah pada Tuhan dan ikutilah bimbingannya. Pembacaan dari kitab Nabi Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai bab 12 ayat 17. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami.
Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menghukum mereka. Pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang. Anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering dan rumput di segenap padang menjadi layu? Karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap. Sebab mereka telah mengira, ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai, engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku. Sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung buas mengerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang. Bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi. Sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu, tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun, sebab pedang Tuhan mengamuk, makan dari ujung negeri yang satu ke ujung lain. Tidak ada damai bagi segala yang hidup. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka, akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus. Bagian ketiga, hal hiburan batin. Pasal ke-40. Atas kekuatan sendiri, manusia itu tidak memiliki sesuatu yang baik atau sesuatu yang dapat dibanggakan. Tetapi Engkau ya Tuhan, Engkau selalu tetap sama dan selama-lamanya tetap baik, adil dan kudus. Segala sesuatu Engkau lakukan dengan baik.
adil dan kudus, dan segala-galanya Engkau atur dengan bijaksana. Tetapi aku yang lebih cenderung kepada kemunduran daripada kemajuan, aku tidaklah tinggal tetap keadaanku, karena 7 masa tiap kali meliputi aku. Namun keadaanku segera akan menjadi baik jika Engkau memperkenankan dan sudi mengulurkan tanganmu untuk membantu aku. Sebab hanya Engkaulah yang dapat menolong aku tanpa bantuan manusia dan memberikan kepadaku begitu banyak keteguhan, hingga mukaku tidaklah selalu berubah-ubah menurut keadaan, dan hatiku malahan dapat kuarahkan hanya ke hadirat-Mu saja, dan dalam Dikau dapat memperoleh istirahat. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita supaya mendapat hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 yang penuh gejolak ini. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami sering gagal karena lemah. Kami mohon semoga kami dapat menimba kekuatan dari sengsara Putra-Mu yang tunggal. Sebab Dialah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah saudara, kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari.